Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah, kegiatan kali ini kita akan memulai, teman-teman. Jadi memulai suatu hal yang sudah tertunda sejak lama. Nah, kebetulan karena masalah kemarin itu, ini kelompok usaha ini sempat terhenti. Nah, ini hari ini ingin dilanjutkan lagi dan semoga ini berjalan dengan baik semuanya. Nah, saya tidak sendiri, jadi bintang utamanya di sini adalah Pak Edi sama Pak Padi ya. Karena saya akan memperlihatkan step-step atau tahap-tahap kegiatan karena ini akan berjenjang namanya. Tahapannya berjenjang dimulai dari pembibitan, karantina ini sehingga penyalurannya, dan nanti akan ada penjelasan-penjelasan terkait sawit ini dan arah kedepannya masalah sawit ini. Nah, ini untuk tahap awal nih, video pertama tentang sawit ini akan mengarah ke karantina dulu ya. Jadi Pak Padi pertama-tama dengan Mang Edi ini dia akan membuat tangga ya. Tangga ini akan dibuat untuk membuat paranet atau penutup untuk karantina bibit sawit. Karena bibit sawit itu tidak bisa ternyata langsung ditanam ya. Jadi harus dikarantina dulu seminggu, kurang lebih seminggu itu dikarantina dulu agar tidak stres. Nah, nanti ketika akar baru itu muncul, itu baru bisa disalurkan kepada pembeli atau kepada masyarakat transmigrasi. Nah, kebetulan ini sawit ini memang khusus program ya teman-teman ya, karena kemarin setelah keliling-keliling itu memang untuk suatu kecamatan, jadi ya lebih fokusnya ke 4 desa ya, Pinole, Amboniki, Angua, dan Nesowi. Jadi di sini tuh dibilangi itu adalah kecamatan Latoma. Nah, menurut kami itu kelompok sawit itu untuk transmigrasi itu sudah selesai ya, sudah cukup ya. Intinya ketika kelompok sawit itu lahan usaha satunya selesai, itu bisa dilanjutkan mengarah ke atas atau desa-desa terdekat. Karena menurut kami itu ada beberapa faktor yang tidak bisa dipertahankan di transmigrasi, yaitu pemikiran, yaitu untuk masyarakatnya ya. Karena memang ada beberapa masyarakat yang pro dan kontra terkait sawit ini, tetapi tidak apa-apa ya. Ini hak-hak pribadi, hak-hak masyarakat untuk menanam dan tidak menanam. Tetapi ini kurang lebih untuk sekarang itu ada 9.000 yang ready ya. Bibit sawitnya akan disalurkan kepada warga-warga khususnya lokal. Karena kemarin pas keliling itu responnya sangat bagus ya, dan mereka juga sangat antusias karena beberapa orang yang ada di desa atas itu kebetulan pernah kerja di Malaysia, yaitu kerja sawit di Malaysia dan kerja juga di PT Marpau itu yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Selatan. Jadi kita tidak perlu lagi edukasi atau memberitahu bagaimana sih sawit itu, karena kebetulan banyak orang yang sudah berpengalaman di situ. Nah, terkhususnya untuk warga transmigrasi itu ada suatu hal yang memang susah ya. Nah, itu dia tidak bisa kami perinci bagaimana penjelasannya, tetapi yang pastinya untuk di transmigrasi itu ketika lahan usaha satu sudah ditanam, khususnya kelompok sawit ya, kami akan beralih teman-teman, karena ini banyak yang membutuhkan untuk yang di atas, terutama untuk membangun ekonomi ya. Karena begini teman-teman, memang sawit ini memang ada harga khusus untuk warga khususnya kecamatan itu, tetapi memang untuk tingkat ekonominya warga khususnya warga lokal dan warga Jawa itu memang sangat sulit ya. Karena apa? Karena tidak ada pendapatan utamanya. Nah, kalau pendapatan utama di sini kan pergi kebun semacam nilam kan ditunggu 5-6 bulan. Sudah itu ada lagi pendapatan lain seperti mencari madu kan musiman juga. Terus yang ketiga itu adalah ngerotan. Jadi orang tuh mencari rotan. Nah, rotan itu tumbuhnya itu ratusan tahun atau puluhan tahun ya baru bisa dipanen gitu, karena kan di dalam hutan. Nah, menurut saya dengan 3 faktor itu masyarakat tuh kurang mandiri ya, karena masih membutuhkan alam itu. Nah, alam itu tidak serta merta kita bisa panen terus, tetapi ketika sawit itu produktif itu 2 minggu sekali dan bahkan sebulan itu bisa 2 kali panen. Nah, kalau dalam seperempat itu di pekarangan transmigrasi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan dapur ya. Nah, sedangkan lahan usaha satu nanti itu bisa untuk kita tabungan, baik untuk anak-anak dan untuk pergi ke Mekah seperti itu.
Nah, jadi ini memang terutama di posisi di rumah orang tua ya. Ini. Jadi nanti orang tuanya akan di-spill juga. Jadi seperti itu karena beliau juga termasuk ketuanya ya, teman-teman ya. Ketuanya kelompok sawit itu. Sehingga ini semoga berjalan dengan lancar semuanya. Karena kebetulan Mang Edi ini adalah orang yang sering juga keliling-keliling, sering berdiskusi dengan masyarakat terkait sawit ini dan juga ikut memasarkan atau mempromosikannya. Sedangkan Kang Padi ini adalah termasuk orang yang baru masuk di kelompok ini dan kebetulan dia tuh adalah kameramen saya, teman-teman. Jadi menurut saya dia tuh bisalah masuk di tim ini untuk mengkompakkan. Karena sebelumnya tim ini tuh banyak, teman-teman, tim kelompok ini banyak, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka tuh bubar gitu ya. Tetapi tidak apa-apa, semua itu tidak terlambat ketika kita tuh masih berusaha. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi semuanya tuh masih tetap bisa berjalan. Nah, karena di sini tuh memang sulit ya, tidak ada sama sekali pendapatan. Nah, kalau untuk warga transmigrasi itu pendapatan utamanya tuh di pakis, teman-teman ya. Jadi pakis itu yang pertama itu kalau nggak musim hujan itu tidak bisa panen. Terus yang kedua, ketika satu warga tran itu ikut manen, ikut cari pakis, otomatis kan sedikit hasilnya, dan pakis itu 2 hari sekali dipetil, teman-teman ya. Meski memang kadang-kadang kalau dapat banyak itu kerja harian tuh kalah. Tetapi kalau dipikir jangka panjangnya tuh tidak bisa produktif, teman-teman. Apalagi kalau kita pikir sayur-sayuran dan lain sebagainya. Di sini yang laku di transmigrasi saya terus tekankan itu adalah cabai. Tidak ada lain laku selain cabai. Nah, cabai itu hanya laku di transmigrasi. Kalau kita laku semacam tahu, tempe, dan sayur-sayuran itu sebenarnya tidak laku. Nah, tahu tempe itu yang suka itu hanya orang Jawa ya. Jadi kalau dijual ke sini itu dikelilingkan, apalagi sampai di Pinole, Amboniki, Angonga, dan Neso itu tidak laku ya. Karena memang warga lokal di sini itu tidak suka namanya tempe, tahu, apalagi tomat itu tidak suka. Jadi dia tuh hanya suka sinonggi atau bisa bilang sagu ya, teman-temannya, sagu yang dikasih air panas itu, yang kayak leket-leket itu ya, dia yang suka gitu. Nah, selebihnya tidak suka. Jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya tahap-tahapannya itu banyak ya dibilang orang tua itu. Karena menurut saya ini sebagai yang pertama dokumentasi, terus yang kedua sebagai edukasi. Karena begini, di lingkungan masyarakat kita itu tidak akan bisa masyarakat itu bisa melihat ini barang bagus sebelum mereka melihat. Karena begini, teman-teman, setelah saya membaca beberapa artikel itu, bahwasanya memang masyarakat Indonesia tuh melihat dulu baru mencontoh. Bukan menanam dulu baru melihat gitu loh. Karena di sini kebalikannya, dia melihat dulu. Oh, ini nih misalnya Mas Awan ini nanam sawit ternyata bagus. Nah, nanti setelah 3 tahun itu akan dia baru berpikir, oh ini barang bagus nih, oh ini tanaman bagus nih. Sehingga menurut saya terlambat ya. Tetapi menurut saya juga dan kelompok sawit itu memang teman-teman tuh harus diperlihatkan dulu gitu loh, dicontohkan dulu gitu loh. Jadi kami itu punya program, teman-teman ya. Jadi memang harus saya jelaskan juga. Jadi 4 desa itu yang kami prioritaskan itu. Setiap kepala desa dan sekdes atau BPD itu dalam 4 desa itu kami beri bantuan percontohan. Jadi kepala desa 20, sekdes 20, dan seterusnya itu sampai 4 desa itu. Nah, itu akan beri contoh 4 desa itu 20 bibit sawit atau 40 bibit sawit. Nah, itu tidak bisa langsung dikasih aja, dia harus nge-range, ada spesifikasinya, dia harus di-range dan dilubang, sudah itu dipancang baru bisa dicontoh. Nah, itu tidak bisa ditinggal juga dan itu harus diawasi terus menerus sehingga sampai panen ya. Itu akan diawasi terus menerus sehingga menurut saya programnya akan jalan. Nah, ternyata itu, teman-teman ya, memang warga lokal dan warga Jawa itu ada suatu persamaan ya, yaitu mereka tuh harus melihat dulu baru mencontoh. Ketika dia tidak melihat, tidak mencontoh, dan melihat pun belum mencontoh, karena memang
mereka tuh tidak bisa mencontoh suatu hal yang belum mereka lihat tuh suatu hal yang berhasil, teman-teman. Jadi ini adalah suatu persamaan yang dialami ternyata warga lokal dan warga Jawa ya. Sehingga menurut saya suatu hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Dan kami juga selaku kelompok sawit bisa menilai ternyata meskipun dia menanam belum tentu dia bisa merawat dan mempertahankan itu, karena mereka melihat itu belum berhasil gitu loh. Nah sekarang itu yang saya lihat ya, yang saya amati itu kan kelompok sawit kami itu sudah pada besar, sawitnya udah pada besar, udah pada berbunga, dan ada bahkan sudah ada berbuah pasir kecil-kecil itu. Dan mereka dari respon teman-teman itu ternyata ini bagus juga, ini subur juga, dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu contoh masyarakat transmigrasi juga melihat bahwasanya dia harus melihat dulu baru mencontoh. Dan kita tidak perlu banyak bicara ya teman-teman ya, terutama dari tim kelompok sawit itu, karena memang sudah karakternya atau sudah memang suatu hal yang biasa ya di Indonesia. Karena memang yang pertama yang saya lihat itu minat baca Indonesia itu, warga Indonesia itu sangat kurang. Jadi dia mau membaca buku, rata-rata warga Indonesia itu kurang. Sehingga memang mereka hanya bisa melihat dulu, dan bahkan mohon maaf kurang bisa berpikir ya. Untuk yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk masa depan anak-anak, dan ketiga bahkan untuk anak cucu kita. Sehingga ini suatu hal yang penting untuk teman-teman perhatikan, dan teman-teman khususnya yang menonton YouTube channel Kurniawan Awan, sehingga nanti teman-teman sendiri ya menilai ya YouTube ini, dan bahkan ini akan bertahap dan bahkan sampai permanenan dan sampai mobilisasi ke pabrik. Sehingga teman-teman bisa menilai di kolom komentar bagaimana arah ke depan transmigrasi, dan mana yang bagus, yang mana yang akan kelihatan suksesnya, dan mana yang akan tetap bertahan di tahapan itu aja. Jadi saya Kurniawan, mohon maaf atas kata-kata saya, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.